Halo, apa kabar semuanya? Selamat pagi. Hari ini aku udah sampai kantor, tapi aku belum make up. Ya, jadi izinkan aku untuk yaping-yaping sambil make up. Nah, masih membahas kasus korban pembunuh dari Bandung. Kemarin hari Selasa kalau nggak Rabu sempat aku nonton di Denny Sumargo podcast. Itu kan dipanggil tuh kakak ipar sama kakak laki-lakinya kayak gitu. Terus dia intinya memberikan kesaksian bahwa si Yovita ini udah resign di awal-awal kenal terus resign. Ternyata dia resign ikut pacarnya, dan yang memberikan surat resign kepada perusahaan itu adalah sang Mokondo, si Taufik ini. Lalu teman-teman, setelah resign mereka kan sempat pindah-pindah kos tuh, pindah-pindah kos, terus sampai akhirnya mereka ngekos di tempat yang dekat sama rumah keluarganya Yovita. Selama dia ngekos, ternyata si Mokondo ini sudah menyiksa. Setelah dia ngambil motornya, dia ngambil semua asetnya dari Yovita. Akhirnya disiksa, dia mulai pukuli matanya, terus ya semualah ya. Akhirnya sampai cacat seperti itu. Lalu masih sempat teleponan nih sama kakak iparnya si Yovita, ngancem pokoknya nggak usah WA aku, nggak usah hubungi aku lagi, aku udah gede, aku udah mandiri, aku ngekos sama pacarku, aku kerja, kayak gitu ngomongnya. Kesaksiannya seperti itu. Namun sampai akhirnya ditemukanlah si Yovita ini sudah dalam kondisi yang mengenaskan kayak gitu. Lalu sempat kabur kan cowoknya, tapi sebelumnya dia kan sempat membawa Yovita ini ke rumah sakit Hasan Sadikin itu dengan bapak kosnya kalau nggak salah, owner kos-kosannya. Cuma sempat diancem kayak gitu, sempat diancem mau dibunuh kalau nggak dibawa ke RS atau gimana gitu, aku lupa. Akhirnya diantarkanlah si Yovita ini ke RS Hasan Sadikin Bandung. Lalu si pelaku Mokondo ini, binatang ini kabur pergi. Akhirnya ngakulah si Yovita, awalnya ngaku sama dokter, loh ini kenapa kok sampai luka lebam parah kayak gini. Oh iya pak, saya jatuh. Kalau jatuh nggak mungkin lukamu itu seperti ini, kayak gitu. Nggak mungkin ini jatuh, kamu sama siapa kesini? Terus ya ada sama bapak kos kayak gitu, tapi suaminya kabur. Si Mokondo ini udah kabur. Akhirnya yaitu terungkaplah semuanya kalau dia disiksa. Dokter curiga dong, nggak mungkin kayak gini luka jatuh, ini memar, kamu bekas digunting kayak gitu, matamu satu udah nggak bisa lihat dan lah lebam-lebam semuanya. Nggak mungkin ini luka karena jatuh kayak gitu. Akhirnya ya itulah diperiksa secara mendalam dan akhirnya Yovita ngaku bahwa dia dianiaya oleh si binatang Mokondo ini, teman-teman. Dari situ virallah berita ini dan sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat dan juga kementerian. Seingatku dari kumparan tuh Kementerian Kesehatan, Kementerian Perempuan, dan juga Pemda Jabar bekerja sama untuk membantu pengobatan Yovita sampai tuntas, sampai dengan mukanya dipulihkan lagi, direkonstruksi sampai sembuh total. Terus mentalnya, fisiknya, teman-teman, spiritualnya, semuanya dibantu oleh kementerian dan juga Pemda Jabar. Dan juga ya gubernur juga membantu ya untuk take over kasus ini sampai akhirnya Taufik Hidayat ketemu di Bandung. Pesanku tetap hati-hati, kita sebagai perempuan kalau kita mulai kenal laki-laki, selidiki dan tracking seperti apa track recordnya. Kalau udah tahu Mokondo kayak gini kan kasihan banget gitu loh, gimana masa depannya.
apalagi dia terima perlakuan yang sangat amat biadab gitu. Terima kasih, have a nice day teman-teman.